Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, hari ini Ibu Vergi yang akan membawakan devosi kita ya. Oke, hari ini Ibu Vergi akan cerita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 tentang manusia jatuh ke dalam dosa ya. Tapi sebelum Ibu Vergi cerita, mari kita satu dalam doa dulu ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, sikap yang baik di hadapan Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Dengarkan saja Ibu Vergi berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami yang mendengarkan dan juga Ibu Guru yang berbicara. Kiranya firman yang Tuhan berikan ini Tuhan dapat kami ingat. Kemudian kami semakin hari semakin kagum dan semakin takjub dan semakin merindu firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai berdoa. Ibu Vergi ulangin lagi. Jadi hari ini anak-anak akan dengar cerita dari Ibu Vergi tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca dulu dari Kejadian 3. Anak-anak yang ada Alkitab di rumah bisa buka di Alkitabnya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Boleh juga anak-anak baca dari slide video yang Ibu Vergi tampilkan. Oke, kita baca sama-sama. Ibu Vergi akan bacakan pelan-pelan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Nah, anak-anak, udah tahu ya Ibu Vergi akan cerita tentang apa ya? Tentang manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Siapa itu? Adam dan Hawa. Di dalam pembacaan kita tadi dari Kejadian 3, dijelaskan ada ular, anak-anak. Ular itu siapa ya? Ya, ular itu iblis yang mencobai manusia. Kemudian tadi di perikop yang kita baca, ada disebutkan perempuan itu. Ya, yang dimaksud perempuan itu siapa ya? Ya, Hawa yang disebut perempuan itu. Dan suaminya siapa namanya? Adam. Anak-anak, lihat ya, si ular itu menipu atau membohongi Adam dan Hawa. Ya, anak-anak kalau perhatikan di gambar ini Adam dan Hawa sedang berada di Taman Eden. Pada waktu manusia pertama diciptakan Allah, Allah bilang sama Adam dan Hawa, "Adam, Hawa, ini taman punya kamu. Pohon-pohon yang ada buahnya, kamu boleh makan semuanya. Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan." Tuh ya. Jadi Tuhan bilang semua pohon-pohon di sini yang ada buahnya boleh Adam dan Hawa makan. Tetapi ada satu pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tidak boleh buahnya dimakan. Kenapa ya? Nanti Bu Vergi akan jelaskan kenapa kok tidak boleh. Nah, kemudian pada suatu hari,
ada seekor ular mendatangin siapa ini ya? Siapa ini yang berdiri? Oh, mendatangi Hawa. Ular ini jahat anak-anak. Dia mendatangi Hawa, kemudian dia mulai menipu. Dia bilang sama Hawa, Hawa, makan saja buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Kamu tidak akan mati. Tidak apa-apa, makan saja, kata ular itu ya. Tapi anak-anak, padahal Tuhan bilang boleh makan, tidak? Tidak boleh. Tetapi ular ini menipu, membohongi si Hawa, bilang boleh makan. Gitu ya. Kemudian Hawa mulai pikir-pikir. Si ular bilang, makan saja Hawa. Nih Hawa langsung mulai pikir-pikir. Dan anak-anak tahu apa yang Hawa lakukan? Hawa padahal tahu bahwa dia tidak boleh makan buah yang dilarang sama Tuhan. Tetapi dia malah dengar kata siapa? Dengar kata si ular. Kemudian Hawa mengambil buahnya. Dan apa yang dia makan? Dia gigit. Dia kunyah-kunyah. Dia makan. Enak juga ya. Kemudian tidak hanya itu, dia kasih kepada suaminya. Siapa suaminya si Adam? Siapa suaminya si Hawa? Si Adam ya. Dia kasih Adam. Adam ini kamu makan juga. Dia bilang seperti itu. Memberikan kepada Adam. Kemudian Adam apa yang dia lakukan? Dia makan juga. Ya, dia makan juga buahnya. Dia makan. Tiba-tiba anak-anak. Tiba-tiba mereka langsung sadar bahwa mereka sedang telanjang. Anak-anak tahu telanjang? Telanjang itu tidak pakai baju, ya. Tidak perlu malu dengan cerita ini cerita dari firman Tuhan, ya. Jadi Fergie betul-betul kasih tahu bahwa mereka kemudian menyadari bahwa mereka tidak pakai baju. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Mereka menyadari, tiba-tiba mereka mulai sadar. Setelah makan buah itu mereka mulai sadar bahwa ternyata mereka tidak pakai baju. Dan mereka rasa malu. Siapa di sini yang kalau tidak pakai baju rasa malu? Kita semua ya. Kita semua manusia kalau tidak pakai baju rasa malu. Kenapa? Kenapa kita kalau tidak pakai baju rasa malu? Karena kita manusia berdosa sama seperti Adam dan Hawa. Awalnya Adam dan Hawa juga tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Tetapi karena mereka belum jatuh dalam dosa, mereka tidak rasa malu. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka rasa malu. Sama seperti kita. Kalau tidak pakai baju, kita rasa malu. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa yang tahu bahwa tidak pakai baju itu memalukan. Ya. Kemudian tiba-tiba mereka mulai sadar, terus mereka menutupi badan mereka pakai apa anak-anak tadi di perikop yang kita baca di bacaan? Menutupi badannya dengan daun pohon ara. Mereka tutup-tutup badan mereka. Aduh, malu sekali karena mereka tidak pakai baju. Mereka bersembunyi di semak-semak. Anak-anak lihat ya. Nah anak-anak, sekarang Ibu Fergie mau tanya, mereka sembunyi di semak-semak, kira-kira Tuhan tahu tidak ya kalau mereka sembunyi di situ? Tuhan tahu ya. Tuhan tahu kalau mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah mengambil buah yang Tuhan larang dan mereka sudah memakan. Kira-kira Tuhan tahu tidak ya? Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau mereka sudah jatuh di dalam dosa. Anak-anak, di awal Tuhan sudah bilang sama Adam dan Hawa, boleh tidak makan buah yang dilarang sama Tuhan? Tidak boleh. Boleh tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman? Tidak boleh. Tetapi apa yang manusia lakukan pada waktu itu? Dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Dia tidak taat sama Tuhan. Malah mereka dengar siapa? Mereka dengar ular. Ular itu iblis ya anak-anak. Dia dengar ular. Dan dia
tertipu. Ular bilang begini, tidak apa-apa, kamu kalau makan buah itu, kamu tidak akan berdosa. Kamu, kalau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Enak kan jadi seperti Tuhan. Nah, Adam dan Hawa tertipu oleh kata-katanya si ular. Waduh, sayang sekali ya. Kemudian karena Adam dan Hawa tidak lagi dengar sama perkataan Tuhan, tidak lagi taat dengan Tuhan, akhirnya mereka memakan buah itu. Dia tertipu sama iblis ya, sama ular itu ya. Akhirnya mereka makan buah. Setelah mereka makan buah, mereka sadar bahwa mereka tidak pakai pakaian dan mereka telah jatuh dalam dosa. Pertanyaan Ibu Vergi, apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Apa yang membuat manusia kemudian menyadari bahwa ia sudah berdosa dan sudah telanjang? Apakah karena mereka makan buah kemudian mereka jadi berdosa? Seperti itu kan anak-anak? Karena Adam dan Hawa sudah makan buah nih, makanya mereka berdosa. Apakah seperti itu? No. Ya, buah yang Tuhan larang untuk dimakan itu bukan penyebab atau bukan hal yang membuat Adam dan Hawa berdosa. Lalu apa Ibu Vergi yang membuat mereka berdosa? Bukan buah pengetahuan itu anak-anak, tetapi yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena manusia tidak taat. Ya, Tuhan sudah suruh mereka untuk tidak makan buah pengetahuan, tetapi mereka tidak taat. Mereka makan buah pengetahuan yang dilarang sama Tuhan untuk makan. Jadi yang membuat mereka berdosa adalah karena mereka tidak taat. Dan yang kedua, karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Ya, tadi kan si ular bilang begini sama Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan pintar seperti Allah, dia bilang begitu. Nah, karena mereka ingin menjadi seperti Allah, akhirnya mereka makan buah itu. Dan karena mereka tidak taat, ingat ya, yang membuat manusia jatuh dalam dosa bukan karena makan buah kemudian langsung berdosa, no. Yang membuat mereka berdosa karena mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, tidak taat terhadap apa yang Tuhan ucapkan. Ya, tidak dengar-dengaran mereka nak. Dan karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Wah, aku mau seperti Allah, mau hebat seperti Allah, mau tahu apa yang baik dan tidak. Ingin pintar seperti Allah, makanya makan buah itu. Nah, anak-anak ya, jadi ingat dua pokok ini, dua hal yang penting ini. Yang membuat manusia jatuh dalam dosa bukan karena makan buah, tetapi karena manusia, yang pertama karena manusia tidak apa? Tidak taat. Dan yang kedua karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Nah, itu ya, manusia itu sampai sekarang banyak sekali manusia yang tidak taat. Oke, jadi ingat ya, dua pokok tadi, dua hal tadi, bahwa yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah karena manusia tidak taat dan manusia ingin seperti Allah. Siapa di sini yang masih tidak taat? Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus taat ya, karena Tuhan minta kita taat. Walaupun kita sudah menjadi orang yang berdosa, kita harus berusaha untuk taat terhadap firman Tuhan. Oke, tidak hanya itu ya, taat pada orang tua juga, itu penting sekali. Jadi, itu saja devosi Ibu Vergi hari ini. Kiranya anak-anak bisa semakin hari semakin taat terhadap firman Tuhan. Ya, taat juga dengan orang tua. Oke, untuk menutup devosi ini, kita mau berdoa.
Oke, kita mau berdoa. Sekarang anak-anak Ibu Ferry minta untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman hari ini. Ibu Fergi akan sebutkan kalimat per kalimat. Anak-anak ikutin Ibu Fergi punya doa ya. Jadi setelah Ibu Fergi, anak-anak ikutin Ibu Fergi berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau semakin hari menjadi anak yang semakin taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you anak-anak. Hari ini kita sudah selesai devosi. Sampai ketemu di devosi selanjutnya ya.